Kasih Tuhan, kita berjumpa lagi pada saat pagi hari ini untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semuanya untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita datang dengan rasa haus dan lapar. Ketika kita datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, di sini maupun di live streaming, kita berjumpa dalam hadirat Tuhan lewat HP, lewat live streaming ini. Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa menjamah kita semuanya, asalkan kita mau bersedia untuk datang dengan bersungguh hati. Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Engkau. Kami ingin mengalami Engkau. Karena itu kita semuanya, mari kita datang dengan bersungguh hati. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, kami mau bermazmur bagimu Tuhan, seperti Raja Daud yang ingin sekali berada di rumah Tuhan. Oh, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Betapa kami merindukan bait-Mu yang suci Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah yang menyehatkan tubuh kami. Kekuatan kami hanya ada pada Engkau, perisai kami hanya ada pada Engkau, pertolongan kami hanya ada pada Engkau. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung. Engkaulah gembala kami, pelindung kami, menjagai kami, membawa kami kepada air yang tenang, membawa kami kepada rumput yang hijau. Engkau yang memberkati kami, menyegarkan jiwa kami. Kami mau bermazmur bagimu ya Allahku. Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau ya Tuhan, kami memuliakan Engkau ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini, di setiap hati yang merindukan Engkau, di setiap duduk kami masing-masing. Kami melihat, kami merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bagi Engkau segala pujian, kehormatan. Oh, haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami mengagungkan, kami berserah kepada Allah, penguasa surga, penguasa bumi ini. Haleluya, haleluya. Unto the Lord for Jesus. Kami menyembah, we love you Jesus, we praise you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the praise I give forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, hallelujah. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God.
all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal lamanya. Mari kita semuanya angkat tangan kita dan katakan, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, oh bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah, bekerjalah, oh ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih tinggi lagi kita sembah Dia, haleluya. Oh bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah, oh haleluya, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerja
bekerjalah. Oh ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama ini. Sekali lagi katakan, bekerjalah lebih lagi, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, Kau hadir di sini. Ku menyembah Yesus, ku menyembah Yesus, Yesus. Haleluya, Haleluya, haleluya. syukur. Oh, Yesus. Menyembah Kami Yesus. sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, kami sembah nama-Mu. Kami sembah, Menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Menyembah itu menjadi kesukaan Kami bersyukur bila kami ada sebagaimana kami ada seperti saat ini. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan ini hingga pada akhirnya nanti. Dan kami boleh bersyukur walau pandemi saat ini kami tetap bisa beribadah pada Engkau, dan kami merasakan pemeliharaan-Mu dari hari lepas hari, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu, berbicaralah pada masing-masing kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, meskipun masih ibadah secara online. Kalau melihat situasi dan kondisi, maka alangkah baiknya kita tidak buru-buru beribadah secara normal, karena khususnya Surabaya dalam keadaan zona hitam. Tema kita pagi ini adalah pengharapanku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca ayat yang ke-6 bersama-sama. Satu ayat pembuka ini kita akan baca
dengan suara yang keras. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus." Ayat ini berkata kata Yesus, bukan kata manusia atau kata nabi siapapun, tetapi kata Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan." Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, bahwa kita berada di masa-masa yang sulit. Hidup ini semakin sulit, hidup ini semakin susah, keadaan semakin buruk dan menakutkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Akibat dampak dari krisis ekonomi global dan virus corona, sehingga menjadi masalah hidup, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bahkan bangsa dan negara. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi kehidupan sulit saat ini? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya menghadapi masa-masa yang sukar? Jawabannya kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan artinya berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, atau mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berharap pada Tuhan pasti ada pertolongan. Berharap pada Tuhan pasti ada jalan keluar. Yesaya 2 pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan, "Jangan berharap pada manusia." Yesaya 2 pasal 2 yang ke-22 katakan, jangan berharap pada manusia. Kenapa? Yeremia 17 ayat yang ke-5 dikatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau manusia." Mari kita kembali kepada Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Yang pertama, akulah jalan. Artinya, mungkin saat-saat seperti ini, di mana sekarang sedang kita menghadapi krisis ekonomi global, virus corona yang menakutkan, dampaknya cukup berat, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin usaha kita menurun, bahkan berhenti total. Mungkin kesehatan kita terganggu akibat COVID-19. Mungkin rumah tanggamu jadi kehilangan damai sejahtera.
dan mengalami jalan buntu. Saya tahu semua aspek sedang terkena dampak dari dua peristiwa yang cukup berat ini. Saya sadar bahwa manusia hari-hari ini harus butuh seorang penolong. Tapi jangan cari penolong kepada manusia. Kecewa. Kalau saudara mengandalkan manusia, kecewa. Untuk itu saudara ada satu jawaban. Hanya Tuhan Yesuslah pertolongan saudara dan pertolongan saya. Mungkin depan belakang, kanan kiri sudah buntu semua jalan. Tapi ingat, masih ada Yesus di atas. Dialah jalan dari setiap persoalan, masalah, sakit penyakit yang sedang engkau hadapi. Berhenti mencari jalan lewat orang pintar. Berhenti mencari jalan lewat paranormal, dukun, atau berharap pada manusia. Berhenti, stop. Datang pada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sanggup menolong saudara dan saya. Saya diingatkan dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan begini. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat ini cukup bagus sekali. Mendamaikan hati di saat-saat seperti ini, saudara. Makanya kalau saudara sedang mengalami persoalan, saudara mengalami sakit penyakit, semua jalan buntu, kita lihat Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Perhatikan, menyediakan hidangan bagi saudara dan saya yang berharap kepada seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi, bukankah ada jaminan di dalam Yesus Kristus? Dia adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Apapun persoalan masa yang kau hadapi, saya sedang melihat banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini meneteskan air mata. Saya banyak melihat hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menangis, penuh kekhawatiran, ketakutan. Saya sedang melihat banyak anak-anak Tuhan yang sepertinya kehilangan harapan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Dia adalah gembala yang baik.
Dia adalah gembala yang baik. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama dikatakan demikian. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini rahasianya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut akan setan. Takut akan Tuhan adalah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Takut akan Tuhan tidak seperti kita takut kepada setan. Takut akan Tuhan adalah jika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Untuk itu jangan khawatir, jangan takut menghadapi masa yang sulit hari-hari ini. Tidak seorang pun yang tidak terdampak. Bahkan dikatakan hampir seluruh dunia yang menghadapi dua persoalan besar. Krisis ekonomi global dan virus corona. Bahkan pendeta pun juga terdampak, saudara. Makanya ketika pemerintah melalui Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan new normal, banyak pendeta-pendeta yang terburu-buru beribadah. Ya mungkin akibat dari sebuah kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Mungkin. Tapi kita semua tahu bahwa seorang pendeta pun hidupnya hanya tergantung pada Tuhan dalam ibadah. Maka dari itu saudara, mari datang pada Tuhan, pemilik jalan keluar itu. Karena dia jalan keluar. Buat persoalan, masalah yang kau hadapi. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Coba kembali kita lihat dalam Injil Yohanes 14 tadi dikatakan ayat yang ke-6. Kata Yesus, sekali lagi, kata Yesus. Kata siapa? Yesus. Bukan kata pendeta. Bukan katanya saya. Tapi Alkitab mengatakan kata Yesus. Lah kalau kata Yesus, Yesus sendiri berkata-kata. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Artinya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti benar. Kalau dikatakan pendeta mungkin bisa salah. Karena pendeta manusia. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Pasti. Makanya jadi anak Tuhan banyak baca firman, saudara. Supaya kita tahu janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Pagi hari ini kalau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming di rumah, di tempat ini, di mana saja, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu kebenaran.
Ia tidak akan melupakan apa yang sudah difirmankan, dikatakan dalam firman-Nya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Artinya, apa yang dia katakan, apa yang dijanjikan, pasti digenapi. Karena dia kebenaran. Perkataannya selalu benar. Pasti digenapi. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca bersama-sama sekali lagi dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat ini bagus sekali saudara. Kita baca berkali-kali di rumah di saat kita menghadapi krisis ekonomi global dan virus corona COVID-19. Ayo sekali lagi kita baca yang keras ya, yang keras. Yang di tempat ini, yang di rumah, perhatikan yang di rumah. 2 Samuel 7 ayat 28 dan 29. Yuk, renungkan, baca, direnungkan, baca, direnungkan, baca. Percaya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-28 dan 29, demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Ayat ini cukup bagus saudara. Ada janji Tuhan buat setiap orang yang mengakui dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menghadapi persoalan masalah, hari-hari ini yang cukup berat buat saya, dan dialami semua hamba Tuhan, dan juga seluruh sidang jemaat, dan semua manusia di muka bumi. Saya terus baca ayat ini, saya aminkan ayat ini, saya renungkan ayat ini. Saya katakan, Tuhan, kenapa saya harus khawatir? Kalau Tuhan sendiri berkata akan memberkati. Amin. Kalau Tuhan sendiri berkata mau memberkati, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Amsal pasal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Yesaya 32 ayat 17, Yesaya 32 ayat 17, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Matius 6:33 ayat mas. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah 3 ayat ini adalah salah satu jaminan buat kita? Untuk kita tidak khawatir, tidak takut menghadapi seluruh persoalan masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Saya mengerti saudara berkata ini berat. Saya mengerti saudara berkata ini susah. Saya mengerti saudara berkata ini penyakit yang mematikan. Saya mengerti. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata ya, dan itu pasti
saudara berkata, tapi masih banyak hamba-hamba Tuhan pun terjatuh dan meninggal karena penyakit itu, virus ini. Saya katakan, sehelai rambut ini loh, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau beliau-beliau yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini, saya katakan itu seizin Tuhan. Bahasa sehari-harinya sudah waktunya. Sebenarnya kematian orang benar itu banyak macam cara. Kalau dia hidupnya benar-benar kudus, dia akan mati di atas Tuhan, mengalami pengangkatan. Tapi kalau dia hidup dalam pelayanan melayani Tuhan, hidupnya belum kudus, mungkin cara memanggilnya banyak hal seperti ini. Tapi benar, belum kudus tapi benar. Belajar hidup kudus tapi belum kudus. Bisa dipanggil Tuhan secara ini, saudara. Ya, tiba-tiba meninggal. Itu yang enak, saudara. Tidak mungkin. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga, hidup, artinya setiap orang baik Kristen atau agama apapun, bahkan seorang komunis sekalipun, pasti pernah bertanya dalam hati kecilnya, kemana setelah kematian ini? Kemana setelah kita mati? Setiap manusia pasti akan mati. Bahkan Mazmur 90 ayat yang ke-10, Musa pernah berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun, artinya setiap manusia pasti mati. Tidak ada istilah manusia itu ngelungsungi. Bahasa apa itu ngelungsungi? Ngelungsungi itu bahasanya orang sono loh. Seperti kalau ular itu bisa ngelungsungi apa? Ganti kulit. Manusia tidak bisa. Kalau sudah tua, dikasih dempul setebel apapun ya tua, saudara. Betul enggak? Cantiknya cuman kamuflase. Sekali itu saya pernah melayani seorang ibu cantik, mukanya mulus. Ya, saya bilang lalat kalau mencelok, lalat kalau nempel itu kepleset, saudara, karena mulus. Padahal tante ini usianya sudah 78 tahun. Mulus. Saya layani tante ini. Dan sekali waktu dia telepon saya, Pak Pendeta bisa mana? Saya mau ajak makan siang Pak Pendeta. Yang diajak makan siang siapa yang tidak suka, saudara? Saya masakan spesial buat Pak Pendeta. Saya cepet-cepet, saudara. Saya pergi ke rumahnya. Ketika saya pergi ke rumahnya, saya bel pintunya, yang bukakan tante itu, saya kaget. Loh, ini saya pikir, maaf, asisten rumah tangganya, saudara. Ini betul tante itu? Bukan. Terus suaminya datang, ayo Pak Pendeta, masuk Pak Pendeta, masuk. Saya bisiki sama suaminya, Pak, yang bukakan pintu tadi tante. Loh iya itu sih, saya masa lupa. Loh itu tante. Loh iya masa lupa. Saya lihat lagi, kok beda ya? Biasanya saya lihat kok mulus, kenceng, cantik. Lah kok sekarang lihat kok keriput kabeh. Suaminya bisik saya, jangan rame-rame Pak Pendeta, dempulnya tebel. Walah.
Saudara tahu ya, dempolnya tebel, tahu ya, make upnya tebel saudara, full, dipoles. Saya pikir, oh alah, makanya kok mulus. Kalau sudah tua ya tua saja, betul enggak? Dikasih apapun tetap tua, tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa. Pasti. Berkata pasti umurnya manusia 70-80 saja. Mungkin Bapak sudah berkata, loh nenek saya umurnya 100 tahun belum mati loh Pak. Itu anugerah. Engkong saya Pak 110 Pak, anugerah. Tapi dengar baik-baik, Mazmur 90 tadi ayat 10 dikatakan selebih dari itu kesukaannya penderitaan, kebanggaannya penderitaan. Apa saudara? Penderitaan. Bayangkan gimana enggak menderita saudara. Jalannya sudah dunu. Betul. Enggak bisa jalan cepat lagi. Makan enggak bisa yang keras-keras. Karena apa? Giginya sudah ompong. Kalau punya gigi pun giginya sudah rapuh, enggak berani makan keras dia. Betul enggak? Kalau seperti saya sekarang ini, suruh makan yang keras, wah tambah suka. Saya paling suka kalau makan kerupuk itu yang bantet saudara, artinya yang keras. Kotak itu suka saya. Tapi tambah lama, tambah umur, tambah sekarang ini saya sudah merasakan, ya, nek tak terus potol untuk kebogang nanti. Makanya saya kurangi, tapi saya suka saudara. Maaf kalau diajak makan sop buntut tulang mudanya, paling enak, tak gigit sama kremes, ketak gitu. Tapi sekarang ini sudah mulai takut, kenapa? Sudah tua, nggak kuat lagi. Nggak seperti masih muda saudara. Artinya apa? Ini loh yang dikatakan firman Tuhan, kesukaannya adalah penderitaan. Ya, menderita saudara nggak bisa makan kesukaan, betul nggak? Kesukaannya makan kerupuk bantet tuh, aneh ya. Orang itu makan kerupuk, cari kerupuk, milih kerupuk yang renyah, yang mekar. Kalau saya enggak, cari kerupuk yang bantet, kenapa? Supaya digigit, kletak itu enak saudara. Ya, setiap manusia pasti mati. Tetapi kematian tidak dapat menahan Yesus Kristus. Memang dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Untuk itu ikut Tuhan Yesus pasti punya hidup. Hidup yang kekal. Kisah 17 ayat 28 bagian A. Kisah 17 ayat yang ke-28 bagian A. Sebab di dalam Dia kita hidup. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kenapa? Kisah 14 ayat 15 dikatakan, berbaliklah kepada Allah yang hidup. Kalau saudara mau mempunyai hidup yang kekal, karena Dia adalah hidup, kita harus berbalik kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu dalam Tuhan Yesus ada hidup, maka kita tidak akan ketakutan menghadapi kematian kelak. Sebab Dia hidup. Ikut Tuhan Yesus pasti hidup. Saudara punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Memang tambah tahun tidak tambah baik, bahkan semakin buruk. Dunia semakin menakutkan. Tapi jangan takut. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita, seluruh jemaat GBI Ambengan, Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah streaming, mungkin juga yang bukan jemaat GBI Ambengan yang mengikuti ibadah streaming. Percaya, jangan takut. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan.
Pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi ada pesan yang Tuhan mau untuk saudara dengar dan saya dengar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Percayalah, Dia harapan jiwa kita. Haleluya. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Biarkan musik memuji Tuhan. Pagi hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, mengalami sakit penyakit, percayalah, Yesus sendiri berkata, akulah jalan keluar. Artinya pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat, pasti ada berkat, karena Dia jalan keluar. Dan apa yang dikatakan itu kebenaran, pasti benar, pasti janji-janjinya digenapi. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah berharap pada manusia, jangan pernah berharap kepada kekuatan, tetapi berharap kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari yang perlu didoakan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Yesus harapan jiwaku. Mari datang pada Tuhan. Yesus pelepas dosaku. Yes, haleluya. Dia pun jemaat saja nyanyikan pujian perlahan-lahan, katakan Yesus harapan. Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya. Engkau lihat tangan-tangannya diangkat, Engkau lihat mereka, Engkau lihat Tuhan mereka, Engkau lihat kesusahan mereka, Engkau lihat Tuhan. Haleluya. Yesus harapan jiwa. Haleluya. Yesus boleh.
Kau lihat tangan-tangannya diangkat Tuhan. Dia pun Tuhanku. Biarkan musik memuji Tuhan diam sejenak, saudara. Renungkan firman Tuhan. Mari datang kepada Dia. Hanya Dia yang punya jalan keluar buat masalah persoalan, sakit penyakit yang kau hadapi hari-hari ini. Dia tidak pernah ingkar janji sebab Dia kebenaran. Dia kebenaran. Artinya janji-janjinya pasti digenapi. Asal engkau datang dan berharap kepada Tuhan, persoalanmu pasti ada jalan keluar. Sakit penyakitmu pasti mujizat itu akan datang. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepalamu. Pagi hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini, yang mengikuti ibadah streaming. Saya melihat tetesan-tetesan air mata di sana. Saya melihat kesusahan hati di sana. Saya melihat ketakutan menghadapi esok. Pagi hari ini Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti, tetapi Roh Kudus, hanya Engkau yang memampukan kami untuk hidup kuat menghadapi persoalan, masalah, sakit, penyakit. Hamba-Mu datang pagi hari ini. Hamba-Mu datang untuk berdoa buat tangan-tangan yang diangkat. Pagi ini Tuhan, hamba berpegang pada firman-Mu. Hamba berpegang kepada kebenaran-Mu. Karena Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara yang angkat tangannya, Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau lawat mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan. Lipat atas mereka. Angkat kekhawatiran mereka, angkat ketakutan mereka. Tumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Yesus yang berkuasa. Engkau pencipta langit dan sekalian alam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau pasti sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan-Mu dengan iman percaya. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk pimpinan kami, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Meta Hadisevanya. Terus Tuhan berkati kesehatannya. Berikan kekuatan yang baru, hikmat, urapan, supaya boleh mengembangkan kami, membawa kami kepada kebenaran iman, semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami seluruh sidang jemaat-Mu, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami didapati tidak bercacat celah. Tuhan memberkati para pengerja majelis, pengurus harian, seluruh sidang jemaat-Mu satu persatu
di tengah-tengah krisis ekonomi global dan virus corona yang melanda dunia, khususnya di Indonesia hari-hari ini, yang cukup berat, Tuhan akan melakukan perbedaan. Tuhan membuat kami survive, tetap dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, bentengi dengan malaikat-Mu. Jauhkan dari bahaya, malapetaka, pencobaan, kejahatan, gempa, tsunami, atau apapun musibah, khususnya virus corona. Jauhkan dari kami, sidang jemaat. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kesalahan, pelanggaran, hujatan-hujatan akan Engkau. Ampuni Tuhan, supaya bangsa Indonesia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bangsa Indonesia diampuni dari pelanggarannya dan mujizat terjadi di mana-mana. Hamba-Mu berdoa khusus untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Terus Tuhan berikan kekuatan, hikmat yang tertinggi dari surga, untuk boleh membawa kami keluar dari keadaan krisis ekonomi global dan virus corona, dengan para jajaran menterinya. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat tertinggi, dengan para tim medis, dokter, suster, perawat. Berikan imun mereka yang kuat untuk menangkal virus corona, supaya mereka tidak tertular dan mereka boleh mengobati dengan maksimal, dan banyak pasien yang terdampak virus corona sembuh. Untuk itu hamba berdoa, hamba lepaskan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pagi hari ini. Semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati engkau. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, memelihara kami, menjauhkan dari bahaya malapetaka, dari segala virus corona. Mari buka tangan, terima berkat dari surga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.